di video kami dari kelompok daun kelor. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang teks LHO dengan judul daun kelor. Mari kita mulai dan selamat menyaksikan. Nah, untuk bagian yang pertama ini, kita akan membahas tentang teks LHO sendiri. Apa sih teks LHO itu? Teks LHO adalah teks laporan hasil observasi yang berisi tentang hasil pengamatan atau hasil observasi terhadap suatu fenomena maupun suatu objek yang telah diamati. Nah, teks LHO sendiri memiliki beberapa struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi tentang gambaran umum terhadap suatu benda, objek, atau fenomena yang telah diamati. Yang kedua, ada deskripsi bagian yang berisi tentang rincian dari suatu objek atau fenomena yang telah dibahas. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat yang berisi tentang manfaat suatu fenomena atau objek yang telah dibahas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang inti-inti dari teks tadi yang telah kita jelaskan. Pada pernyataan umum, kelor atau morunggai atau kita bisa sebut Moringa oleifera adalah sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas yang ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Tanaman ini umumnya digunakan untuk menjadikan bahan pangan dan obat di Indonesia. Biji kelor juga digunakan sebagai penjernih air skala kecil. Nah, di deskripsi bagian ini menjelaskan bahwa tanaman kelor memiliki tinggi 7-11 meter. Tanaman ini berbatang berkayu, tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, permukaan kasar, percabangan simpodia, arah cabang tegak atau miring, cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Daun kelor memiliki ciri majemuk, bertangkai panjang, tersusun berseling, beranak, daun gasal, helai daun saat muda berwarna hijau muda. Perkembangan tanaman kelor bisa secara generatif atau berbiji maupun vegetatif, yaitu stek batang. Pertumbuhan di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai ketinggian 1000 meter. Banyak ditanam sebagai tapal batas atau pagar di halaman rumah atau ladang. Tanaman kelor yaitu buat lubang tanam dengan ukuran lebar 40 x 40 cm dengan kedalaman 30 sampai 40 cm. Jarak tanaman yang digunakan 1 meter x 1 meter. Lubang menggunakan pupuk kandang dan biarkan selama 1 minggu. Sebelum proses penanaman pohon kelor, selanjutnya masukkan bibit pohon kelor yang telah berukuran 30 sampai 50 cm ke dalam lubang. Nah, di Indonesia, tanaman kelor memiliki beragam nama di berbagai wilayah. Di antaranya, yang pertama ada kelor, yaitu terkenal pada Jawa, Sunda, Bali, dan juga Lampung. Lalu yang kedua ada maronggi, terkenal di wilayah Madura. Lalu yang ketiga ada moltong, terkenal di wilayah Flores. Yang keempat ada kelor, terkenal di wilayah Bugis. Sejak awal tahun 1980-an, penelitian tentang manfaat tanaman, termasuk pohon kelor, sudah dilakukan. Laporan dari tim Jerman pada tahun 1993 mencatat pemanfaatan pohon kelor di Ethiopia, Somalia, dan Kenya untuk penghijauan dan penahan penggurunan. Di kawasan Arbamis dan Ponso, pohon kelor berfungsi sebagai penahan longsor dan konservasi tanah. Sistem akar kelor dapat menahan air hujan dan menyediakan tabungan selama musim kemarau dan mencegah bencana longsor. Selain itu, pohon kelor juga bisa menjadi bahan air dan sayuran, obat-obatan yang penting bagi kehidupan sehari-hari bagi penduduk setempat. Tanaman kelor memiliki banyak sekali manfaat, terutama bagi kesehatan tubuh. Manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh antara lain: 1. Mencegah diabetes. Studi menunjukkan bahwa konsumsi 1,5 sendok teh bubuk daun kelor setiap hari selama 3 bulan dapat mengurangi kadar gula darah. Puasa rata-rata 13,5%. Mengurangi peradangan. Daun kelor bisa mengurangi peradangan karena memiliki kandungan antiinflamasi. Yang ketiga, ada menurunkan kolesterol. Daun kelor atau moringa juga bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh.
keempat, melindungi dari keracunan arsenik. Sejumlah penelitian mengungkapkan efek daun kelor dan bijinya bisa melindungi tubuh dari keracunan dan toksisitas arsenik.